Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi yang melanda negara kita dan juga negara-negara di seluruh dunia segera berakhir. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan membahas soal PTS IPA kelas 7. Soal nomor 1. Dalam keterampilan proses IPA terdapat 3 komponen. Salah satunya adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera dan alat ukur yang sesuai. Kegiatan tersebut disebut pengamatan. Nomor 2, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, termasuk salah satu proses penyelidikan IPA yaitu inferensi. Nah, yang ketiga, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditentukan sebagai satuan disebut dengan pengukuran. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan kelompok besaran pokok adalah yang D. Besaran pokok meliputi massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, dan panjang. Nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Alat ukur, satuan dalam SI atau sistem internasional, dan besaran yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 itu satuannya, waktu itu satuannya bukan jam, sehingga nomor 1 salah. Nomor 2 betul, nomor 3 itu betul, nomor 4 termometer, kemudian satuannya itu harusnya Kelvin, sehingga jawaban yang betul adalah C. Nomor 6. Dari hasil penimbangan tersebut, besar massa benda P adalah, perhatikan, karena pilihan jawaban satuannya semuanya gram, maka kita ubah semua satuannya menjadi gram. 1 kilogram diubah ke gram menjadi 1000, kemudian 0,5 kilogram menjadi 500 gram, kemudian kita jumlah 1000 ditambah 500 ditambah 50, hasilnya adalah 1550 yang C. Nomor 7. Berikut ini yang termasuk satuan tak baku adalah B. Depa, yang lain adalah satuan baku. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan satuan dalam SI untuk besaran panjang, massa, dan waktu adalah yang C. Satuan panjang adalah meter, massa itu kilogram, dan waktu adalah sekon. Nomor 9. Jika seseorang siswa ingin mengukur diameter dalam dan diameter bagian luar sebuah cincin, maka alat ukur yang paling tepat untuk digunakan adalah D. Jangka sorong. Soal nomor 10. Anton melakukan percobaan pengukuran tebal 2 pelat baja menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tebal pelat baja 1 dan baja 2 masing-masing adalah, hasilnya itu pelat baja 1 4,87 cm, kemudian pelat baja 2 4,85 cm. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Perhatikan plat baja 1 itu ada 2 skala. Nah, skala yang atas itu namanya skala utama atau disingkat dengan SU. Nah, pada SU, satu garis bernilai 0,1. Kemudian, skala yang bawah yang ada angka 0 dan 10 itu dinamakan skala nonius. Pada SU, kita lihat garis yang mendekati 0 yang bawah berarti jatuh pada angka 4,8 cm. Kemudian garis pada skala bawah atau skala nonius cari yang berimpit. Kalian lihat dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berimpit dengan garis atas adalah angka 5. 5 itu kalau skala nonius per 100 sehingga bernilai 0,05. Maka skala utamanya itu 4,8, skala noniusnya itu 0,05 sehingga dijumlah menjadi 4,85. Pada plat baja 2, angka yang terdekat dengan 0 pada skala nonius itu adalah 4,8 cm. Kemudian yang berimpit atas bawah ya, berimpit itu kita lihat skala noniusnya itu jatuh di angka 7. 7-nya per 100 sehingga 0,07. Maka di jumlah skala utama dan skala nonius adalah 4,87. Nomor 11. Perhatikan tabel, kemudian kita lihat pertanyaannya. Besaran turunan dan satuan yang benar menurut sistem internasional ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Usaha satuannya joule, percepatan meter per sekon kuadrat. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Volume benda yang terukur adalah, nah, kalian lihat gambar pertama sebelum ada benda yang masuk menunjukkan skala 50 ml. Kemudian ada benda yang masuk menjadi naik airnya ke skala 70 ml sehingga volume benda yang terukur adalah 70 dikurangi 50 yaitu 20 ml. Nomor 13. Wawan berangkat dari rumah pukul 10.15 dan sampai di rumah pukul 11. Waktu yang digunakan oleh Wawan ke sekolah adalah, nah, perhatikan itu pilihannya satuannya sekon sehingga dari pukul 10.15 ke pukul 11 itu ada 45 menit dikalikan 60 karena 1 menit itu ada 60 sekon sehingga hasilnya 2700 sekon. Nomor 14, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Nomor 15, dalam satu kebun dekat sekolah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berdasarkan komponen di atas yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah A itu tidak, biotik itu hidup. Abiotik berarti komponen yang tidak hidup atau komponen yang mati. Jawabannya adalah tanah, kemudian air, kemudian batu. 3, 4, 8. Nomor 16. Menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu respirasi. Nomor 17.
Perhatikan gambar berikut ini. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah, kalau ada penambahan individu ya, di sampingnya ada anak-anak ayam yang baru, maka itu adalah reproduksi. Nomor 18. Kegiatan yang menunjukkan ciri tumbuh pada makhluk hidup adalah A. Tumbuhan bertambah tinggi. Nomor 19. Pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional yang disebut dengan binomial nomenklatur. Nomor 20. Perhatikan kunci determinasi berikut. Nah, kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke soal. Data yang diperoleh siswa terhadap pengamatan hewan menggunakan kunci determinasi tersebut adalah 1B, 3A, 4A, 5A. Lihat 1B memiliki tulang belakang, titik-titik ke angka 3. Nah, kemudian ke angka 3A. 3A hidupnya di darat. Kemudian ke angka 4A. Tubuh ditutupi rambut. Kemudian ke angka 5A. Bersifat herbivora. Hewan E yang paling tepat adalah kelinci. Nomor 21. Rudi mengelompokkan kucing, kambing, dan kelelawar menjadi satu kelompok. Kesamaan ciri yang menjadi dasar pengelompokan adalah B. Menyusui. Nomor 22. Makhluk hidup bersel satu yang memiliki membran inti disebut dengan eukariotik. Nomor 23. Amuba, Euglena, dan Paramecium yang tidak memiliki membran inti. Jadi soal ini kurang kalimat tidak. Yang tidak memiliki membran inti termasuk organisme dalam kingdom Protista. 24. Seorang siswa mengamati makhluk hidup dengan mikroskop, diperoleh ciri tubuh tersusun dari benang-benang halus disebut hifa dan memiliki spora. Makhluk hidup ini termasuk kingdom fungi. Nomor 25. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri berikut kecuali itu berkembang biak dengan biji. Jadi lumut tidak berkembang biak dengan biji. Nomor 26. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut dengan vertebrata. Nomor 27. Mikroskop yang biasa digunakan di sekolah untuk mengamati jaringan atau sel adalah mikroskop cahaya. Nomor 28. Perhatikan gambar bagian-bagian mikroskop berikut ini. Bagian mikroskop yang bernomor 4 berfungsi untuk, nomor 4 itu adalah revolver, jawaban yang paling tepat untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Nomor 29. Materi berdasarkan komposisinya dapat dibedakan menjadi berikut kecuali larutan yang C. Nomor 30. Perhatikan sifat-sifat zat berikut. Kita lihat pertanyaannya. Sifat-sifat zat padat ditunjukkan oleh nomor. Zat padat itu jarak partikelnya sangat rapat, gerakan partikelnya sangat terbatas, 1 dan 2. Nomor 31. Zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah karena gaya tarik antar partikelnya agak lemah. Soal nomor 32.
zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa dan akan tetap memperhatikan karakteristik aslinya disebut dengan unsur. Nomor 33, di bawah ini yang bukan termasuk senyawa adalah D, yaitu O2. Itu adalah molekul unsur. Nomor 34, perhatikan gambar. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah, nah, kalau molekul senyawa kalian cari gambar yang hurufnya berbeda, yaitu 2 dan 4. 2 itu H2O, 4 itu NH4. Nomor 35, seorang siswa mencampurkan air dengan pasir. Setelah dicampurkan, ternyata pasir dan air masih bisa dibedakan. Berdasarkan hasil pengamatan siswa tersebut, campuran air dengan pasir termasuk campuran heterogen. Soal nomor 36. Proses pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih disebut dengan distilasi. Nomor 37. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik pemisahan campuran secara evaporasi. Nomor 38, perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru disebut perubahan fisika. Soal nomor 39. Perhatikan beberapa perubahan materi berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Perubahan materi yang digolongkan ke dalam perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita ingat lagi kalau perubahan kimia itu ada zat baru yang terbentuk. Kalau nomor 1, gula larut dalam air, itu adalah fisika. Kemudian beras digiling menjadi tepung. Berasnya hanya berubah ukurannya menjadi lebih kecil, tapi tidak ada zat baru. Ini juga fisika. Susu yang basi menjadi masam. Nah, ini ada proses yang terjadi, proses biologi yang menyebabkan basi menjadi masam. Ini berarti kimia. Kemudian kalau penguapan air ini hanya berubah wujudnya saja, juga fisika. Kalau besi berkarat ada reaksi ya, sehingga yang betul adalah 3 dan 5. Nomor 40, perhatikan gambar berikut ini. Peristiwa di atas adalah beras dimasak menjadi nasi, termasuk perubahan kimia. Nah, anak-anakku sekalian, telah selesai pembahasan soal PTS. Persiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.